Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama saya, Pak Ketut Nugraha. Kembali di channel Nugraha Swadharma. Pada kali ini, Bapak akan menjelaskan materi bab 13, yaitu masih berkaitan dengan prakarya, tentang mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Namun sebelum Bapak jelaskan, mudah-mudahan kalian yang ada di rumah tidak bosan-bosannya untuk tetap menyimak materi yang sering diberikan. Ingat, tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar, dan jaga jarak. Oke, kita lanjutkan. Jika ada suara berisik di belakang, mungkin bisa diabaikan. Lanjut. Nah, ini gambar sate ayam. Kalau melihat sate ini pasti bikin lapar mungkin ya. Bagi yang belum makan, ingat sarapan pagi itu wajib. Jadi makanan itu adalah produk makanan yang diolah menjadi makanan siap saji. Jadi ini makanan siap saji. Yang pertama, makanan siap saji ada yang namanya abon daging sapi. Kalian tahu kan abon? Ya, jadi abon itu termasuk makanan siap saji. Yang kedua ada lemper ketan. Itu sangat enak rasanya. Yang belum pernah coba itu boleh beli di pasar, tapi ingat loh, di pasar harus jaga jarak, hindari kerumunan. Yang ketiga ada telur asin. Nah, ini pasti Bapak yakin kalian sudah biasa mencicipi yang namanya telur asin. Kemudian selanjutnya ada sambal goreng petis. Sambal ini merupakan makanan khas Jawa Timur. Makanan ini sangat cocok untuk dijadikan teman berbagai macam makanan, seperti ikan bakar, ayam goreng, dan bebek goreng. Sambal goreng petis dapat dibuat menjadi sambal petis telur dan sambal petis udang. Untuk penyajiannya, penyajian merupakan suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Jadi kalau melihat makanan seperti ini sesuai di foto, wih, bikin ngiler. Fungsi penyajian makanan. Yang pertama, fungsinya adalah memberi keindahan pada menu makanan yang disajikan. Berikutnya, menambah selera makan. Dan penyajian makanan juga untuk menghormati tamu. Maka tidak heran jika kalian pergi undangan, walaupun makanannya sederhana, tapi penyajiannya dibawa istimewa. Itu adalah sebagai bentuk untuk menghormati tamu. Kemudian berikutnya pengemasan. Pengemasan seperti yang kita ketahui merupakan sistem yang terkoordinasi untuk mempersiapkan barang untuk didistribusikan, dijual, disimpan, dan dipakai. Pengemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan
menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut, dan didistribusikan. Tujuan pengemasan makanan. Yang pertama, membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama. Yang kedua, mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan. 3. Memudahkan distribusi bahan pangan. Yang keempat, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Adapun yang menjadi syarat-syarat bahan pengemas makanan. Jadi di dalam mengemas makanan itu ada beberapa syarat. Tidak bisa sembarang asal mengemas saja. Syarat yang pertama, yang A, memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. Jadi ada beberapa makanan yang tidak boleh sembarangan dikemas. Misalnya makanan yang panas itu dikemas dalam plastik, itu sungguh tidak bagus karena jangka panjang membahayakan kesehatan. B, tidak beracun. Yang C, kedap air. Yang D, tahan panas. Yang E, mudah dikerjakan secara maksimal. Yang F, harga relatif murah. Jadi itu beberapa syarat-syarat bahan pengemas makanan. Kemudian berikutnya, hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan makanan. Yang pertama itu ada nama makanan. Itu pasti ya, harus ada namanya apa, mungkin abon ayam. Berikutnya ada komposisi. Jadi komposisi kandungan dalam makanan itu apa saja. Tentunya komposisi di sini harus yang benar-benar sesuai dengan kondisi real, bukan direkayasa. Kemudian ada neto. Neto ini berat bersih. Jadi berat sebelum kemasan. Kemudian berikutnya harus dicantumkan nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan. Kemudian berikutnya nomor pendaftaran. Jadi makanan yang sudah dibuat itu wajib didaftarkan, minimal memenuhi syarat kesehatan, mungkin lewat Depkes atau BP POM. Kemudian berikutnya ada kode produksi harus jelas, tanggal kadaluarsa atau expired sudah jelas, dan beberapa jenis produk mengharuskan adanya label halal. Sekian akhir dari slide ini. Sampai ketemu pada materi-materi berikutnya. Terima kasih.